Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan lagi apa itu desa mandiri, khususnya di Dusun Jongrangan. Kemajuan dusun bisa dilihat dari perkembangan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik itu meliputi jalan dusun, penerangan dusun, dan peralatan dusun untuk umum. Sedangkan yang untuk non-fisik adalah kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, sosial kemasyarakatan seperti ada orang sakit ataupun orang meninggal. Selanjutnya adalah kenapa kita harus menjadi dusun yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu ada dan harus menunggu lama. Tetapi kebutuhan bangunan dusun selalu ada dari yang berskala kecil sampai bangunan yang berskala besar. Seperti penerangan, perabotan yang digunakan setiap ada keperluan sosial dusun dan lain-lain. Itu tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Apa yang akan kita lakukan bila kita memiliki uang 16-17 juta per tahun untuk dusun dan digunakan sesuai kehendak dusun? Apakah akan mengadakan kegiatan pengajian, kegiatan maulid Nabi setiap tahun? Apa akan mengadakan sosial budaya wayangan? Apakah untuk kemajuan pembangunan seperti sarana umum seperti penerangan, selokan, irigasi, dan jalan gang lainnya? Dan untuk Karang Taruna sendiri untuk membeli seragam ataupun acara-acara yang berhubungan dengan Karang Taruna. Bagaimana desa mandiri itu bisa terwujud? Untuk yang pertama adalah pertama kali kepercayaan dan disiplin. Yang kedua, pengelolaan yang baik dan tertib serta transparan. Yang ketiga adalah sabar menunggu waktu yang ditentukan, uang itu kumpul dan kita gunakan untuk umum. Bagaimana cara mendapatkan uang 16 juta per tahun? Ini solusinya. Ini adalah jawaban dari 16 juta per tahun, 500 rupiah. Mungkin untuk pribadi uang 500 ini tidak ada harganya. Buat beli permen ataupun beli rokok pun sekarang satu batang sudah nggak boleh 500. Akan tetapi uang 500 ini bila untuk umum akan terasa sangat berat sekali, karena itu manfaatnya untuk banyak orang, bukan untuk pribadi. Oleh karena itu 500 rupiah ini akan memupuk rasa kesadaran kita untuk membangun dusun kita menjadi dusun yang lebih baik dan lebih berkompeten dalam segi pembangunan ataupun sarana prasarana fisik dan non fisik. Pada dasarnya dusun mandiri itu sama jimpitan itu tidak ada bedanya sama sekali. Memang dusun mandiri itu memang jimpitan, akan tetapi dalam sistem pengelolaannya yang sedikit berbeda. Karena dalam sistem pengelolaannya satu aspek atau satu tujuan seperti keagamaan, infrastruktur, Karang Taruna dan sosial itu memiliki satu buku rekening masing-masing, dan setiap buku rekening atau satu aspek tidak bisa diminta oleh aspek lainnya. Sebagai contoh, uang untuk keagamaan itu tidak boleh dipakai untuk pembangunan. Begitu juga baliknya, uang pembangunan tidak bisa dipakai untuk Karang Taruna ataupun sosial. Itu adalah salah satu sistem atau pengelolaan administrasi yang baik dalam suksesnya program dusun mandiri ini. Untuk rinciannya sebagai berikut: 500 kali 90 rumah ataupun 100 rumah, terserah, gak apa-apa. 500 dikali 30 hari dikali lagi 12. Sebagai contoh seperti ini, 500 rupiah kali 90 kali 30 kali 12. Kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali senilai 16.200.000 sekian, dan itu setiap tahun. Dan bila dana terkumpul, kita bisa membangun jalan yang rusak. Kita bisa ikut membantu saudara kita atau tetangga kita yang sedang kesulitan ataupun mengalami musibah lainnya. Serta Karang Taruna bisa membeli atau melakukan kegiatan apapun. Serta keagamaan bisa mengadakan kegiatan seperti pengajian, seperti acara-acara lainnya di masjid-masjid
tersendiri. Dalam sistem penarikan kita dusun mandiri bekerja sama dengan Karang Taruna setempat untuk penarikan Rp500 per hari, karena Karang Taruna juga akan ikut merasakan imbas atau manfaat dari adanya program dusun mandiri ini. Sebagai contoh administrasi, petugas yang menarikan uang Rp500 ini per rumah dalam satu hari harus wajib menyetorkan ke bendahara kecil, yaitu Karang Taruna. Bila mana sudah 7 hari atau terkumpul sebanyak 7 hari penarikan setiap RT, baru disetorkan kepada bendahara besar, dan bendahara besar baru dimasukkan ke rekening bank menurut satu aspek tersendiri. Sebagai contoh ada 4 aspek: keagamaan, infrastruktur, sosial, dan Karang Taruna. Satu aspek memiliki rasio 25%, berarti panitia ataupun pengelola harus membuat 4 rekening: khusus keagamaan, khusus Karang Taruna, khusus sosial, dan khusus infrastruktur. Dan saya ingatkan sekali lagi, program ini akan terasa manfaatnya bila mana waktunya sudah mencakup 1 tahun penuh. Bila mana belum ada 1 tahun, walaupun itu mendadak atau gimana, saya harap jangan sekali-kali digunakan. Mungkin untuk saat ini memang banyak orang yang cara Jawanya itu ngepal atau meremehkan program ini. Tapi bila mana program ini berhasil 1 tahun penuh, orang-orang baru percaya manfaat dari program ini akan sangat besar sekali. Semoga program di Dusun Jonggrang di tahun 2022 ini bisa berhasil, dan dusun-dusun lain juga akan mengikuti, karena perkembangan dusun itu juga termasuk kebanggaan tersendiri untuk desa Ngerapah kita.